Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan, mau dicoba dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum, ya, bukan berdebat filsafat Kopingho, ya. Thank you. Ya teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Tadi kita telah menyaksikan bersama cuplikan video yang berisi video dari Hotman Paris yang menantang ahli filsafat yaitu Rocky Gerung untuk berdebat. Ya, Hotman tantang Rocky Gerung debat hukum bukan filsafat Kopingho katanya. Kuasa hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, Hotman Paris saling sindir dengan Rocky Gerung di media sosial terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Hotman lantas menantang Rocky Gerung untuk berdebat hukum. Mulanya Hotman mengatakan jika kuasa hukum para pemohon tidak berimbang dengan kuasa hukum pihak terkait. Hotman pun menilai jika mereka telah terpengaruh oleh Rocky Gerung. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen yaitu Romo sama psikolog, kata Hotman di gedung MK Jakarta Pusat Selasa 16 April 2024. Hotman disebut sidang MK tak imbang, Refli tak pernah sidang, todung konsultan. Hotman pun kemudian menantang Rocky Gerung untuk berdebat mengenai hukum. Dia mengaku tidak ingin berdebat tentang filsafat. Rocky Gerung, aku tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho, ujar Hotman. Perdebatan itu bermula saat Rocky Gerung enggan untuk menanggapi pertanyaan Hotman Paris yang disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Rocky saat menjadi bintang tamu di suatu acara. Kemudian pernyataan Rocky Gerung itu dibalas oleh Hotman Paris melalui akun media sosialnya. Dia pun menantang Rocky Gerung untuk memberikan pendapat berdasarkan hukum. Lalu melalui akun YouTube-nya Rocky pun menjelaskan alasan tidak ingin menjawab pertanyaan Hotman Paris. Rocky menyinggung cincin yang dikenakan Hotman membuat tidak fokus. Kenapa saya nggak komentari? Saya merasa cincin beliau lebih berkilau dari otaknya. Jadi kita gagal fokus ke cincinnya ketimbang argumennya, kata Rocky dalam videonya. Orang fokusnya apa? Enggak nyari fokus dalam pikiran beliau karena cincin beliau lebih menarik dari perhatian, sambung dia. Rocky mengatakan jika dirinya mendapat banyak tantangan untuk beradu pendapat hukum, dia lantas berharap ada ruang forum khusus untuk berdebat dengan Hotman. Saya juga dapat banyak kiriman seperti mau diadu pendapat bukan mengutip undang-undang. Kita mau tahu pendapat Anda mengenai undang-undang seperti apa, ujarnya. Salam aja buat Pak Hotman. Debat itu harus dibuat di forum bukan di TikTok, lanjut dia. Panas, Hotman Paris tantang Rocky Gerung debat hukum bukan filsafat. Persatuan Anggota Tim Pembela Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea dengan akademisi Rocky Gerung kian berlanjut.
kini Hotman Paris justru menantang Rocky untuk berdebat terkait hukum. Hotman mengungkapkan ajakan debat itu secara terbuka saat hadir menyampaikan kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilu umum atau PHPU dari kubu Prabowo Gibran pada Selasa 16 April 2024. Awalnya, Hotman menyebut jajaran kuasa hukum di belakang Prabowo Gibran dipenuhi pengacara terpercaya. Hotman lantas menyinggung pengacara yang berada di belakang kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yang hadir hari ini semua pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara kubu Prabowo Gibran. Yang sana Refli Harun tidak pernah bersidang, percaya 01 Mulia Lubis pengacara Ganjar Mahfud cuma konsultan. Anda bisa lihat betapa hancurnya pembela mereka, kata Hotman kepada wartawan Selasa 16 April 2024. Hotman lantas memposisikan dirinya jika harus berada di belakang kubu pemohon, apapun yang akan ia lakukan adalah mengumpulkan sebanyak 5 masyarakat dari tiap-tiap kabupaten penerima bansos, terutama mereka yang terpengaruh preferensi pilihannya untuk menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Sayangnya, kata Hotman, hal itu tidak dilakukan oleh pengacara kubu Anies dan Ganjar. Hotman lantas menyinggung bahwa barisan pengacara Anies dan Ganjar malah lebih mendengarkan Rocky Gerung. Ya, teman-teman, sekian saja dulu video kita kali ini, dan jangan lupa dukung terus channel kita, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.